Bayangkan ini bukan sekadar sebuah video. Bukan juga kebetulan sederhana yang muncul di layar ponselmu. Jika kamu sampai di sini, di detik ini, pada waktu yang sangat spesifik dalam hidupmu, maka izinkan aku mengatakan satu hal dengan lembut, kamu sedang dipanggil. Tidak semua orang menemukan video ini. Tidak semua orang berhenti, mendengar, dan memilih untuk tinggal. Dan tidak semua jiwa memiliki kepekaan untuk merasakan panggilan dari alam semesta atau alam ilahi yang bekerja dengan cara-cara yang sering kali tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Semesta tidak berteriak, ia berbisik, dan hanya jiwa-jiwa tertentu yang mampu mendengarnya. Mungkin akhir-akhir ini hidupmu terasa aneh. Bukan sepenuhnya buruk, tapi juga belum tenang. Ada rasa hampa, ada tanda tanya, ada harapan yang tak bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Jika itu yang kamu rasakan, percayalah, kamu tidak sendiri. Video ini hadir bukan untuk menggurui, bukan untuk memaksa, dan bukan untuk menjanjikan sesuatu secara kosong. Video ini hadir sebagai ruang. Ruang untuk kamu berhenti sejenak dari riuh dunia, dari tuntutan hidup, dari pikiran yang tak pernah benar-benar diam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu melakukan satu hal sederhana. Siapkan dirimu senyaman mungkin. Ambil secangkir kopi hangat, atau teh favoritmu. Jika ada roti, camilan kecil, atau apapun yang bisa menemanimu, silakan. Kalau kamu sedang berbaring, tarik selimutmu sedikit lebih dekat. Tidak perlu terburu-buru, video ini tidak kemana-mana. Semesta memberimu waktu, karena apa yang akan kamu dengarkan nanti bukan untuk diserap dengan tergesa-gesa, melainkan untuk dirasakan. Di channel ini, kita percaya bahwa alam semesta bukan benda mati. Ia hidup, bergerak, dan merespons getaran jiwa manusia. Apa yang kamu alami hari ini, kehilangan, penantian, keterlambatan, bahkan rasa kecewa, bukan hukuman. Seringkali, itu adalah bagian dari penyusunan ulang yang tidak terlihat. Alam ilahi bekerja di balik layar kehidupanmu. Saat kamu merasa sendiri, ada kekuatan yang sedang menuntun. Saat kamu merasa tertunda, ada perlindungan yang mungkin belum kamu pahami. Dan saat kamu merasa hampir menyerah, seringkali itulah momen paling dekat dengan perubahan besar. Maka sekali lagi, jika kamu menemukan video ini, jangan anggap remeh. Boleh jadi ini adalah undangan lembut dari semesta untuk kamu kembali terhubung dengan dirimu sendiri, dengan keyakinanmu, dan dengan jalan yang memang disiapkan untukmu. Terima kasih karena kamu sudah meluangkan waktu untuk berada di sini. Terima kasih karena kamu memilih untuk mendengarkan, bukan sekadar menonton. Dan untuk kamu yang sudah lebih dulu menekan tombol subscribe, terima kasih telah menjadi bagian dari pandangan jiwa. Terima kasih telah bergabung dalam komunitas Cahaya Jiwa, dan menjadi keluarga besar yang percaya bahwa setiap jiwa punya waktunya sendiri untuk bersinar. Channel ini bukan sekadar tempat berbagi video. Ini adalah ruang pertemuan jiwa-jiwa yang sedang bertumbuh. Tempat di mana kita saling menguatkan, meski tak saling mengenal secara langsung. Aku juga ingin mengajakmu untuk berinteraksi. Tuliskan di kolom komentar, dari mana kamu menonton video ini, atau satu kalimat sederhana tentang apa yang sedang kamu rasakan hari ini. Tidak perlu panjang, kadang, kejujuran kecil sudah cukup untuk membuka aliran energi yang besar. Siapa tahu, komentar yang kamu tulis bukan hanya untukmu, tapi menjadi penguat bagi jiwa lain yang diam-diam sedang membaca dan merasa senasib. Sekarang, jika kamu sudah siap, jika pikiranmu sudah sedikit lebih tenang, jika hatimu mulai terbuka, mari kita melangkah bersama ke pembahasan berikutnya. Dengarkan dengan perlahan, rasakan dengan dalam, dan izinkan semesta bekerja dengan caranya sendiri. Karena bisa, jadi, perjalanan yang kamu mulai hari ini akan membawa perubahan yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bab 1, saat semua terasa hilang, sebenarnya semesta sedang mengumpulkan kembali untukmu. Pernah tidak, kamu merasa hidupmu seperti diambil satu persatu? Bukan hanya soal uang, tapi juga rasa percaya diri, ketenangan, kesempatan, bahkan orang-orang yang dulu terasa begitu dekat. Di satu fase hidup, kamu berusaha sekuat tenaga. Kamu bertahan, kamu sabar, kamu berharap, namun yang datang justru kehilangan demi kehilangan. Dan di titik itu, wajar jika hatimu bertanya pelan, kenapa harus aku? Kenapa rasanya berat sekali? Atau jangan-jangan aku memang tidak ditakdirkan beruntung? Kalau pikiran-pikiran itu pernah singgah di kepalamu, dengarkan ini baik-baik. Kehilangan bukan selalu tanda kamu gagal.
Seringkali, kehilangan adalah tanda kamu sedang dipindahkan ke versi hidup yang lebih tepat. Semesta tidak pernah asal mengambil. Ia hanya mengambil sesuatu yang tidak bisa ikut ke fase berikutnya. Coba kamu renungkan perlahan. Hal-hal yang hilang darimu di masa lalu, apakah semuanya benar-benar membawa ketenangan? Atau justru diam-diam menguras energi, membuatmu lelah, membuatmu terus berjuang tanpa arah yang jelas? Kadang, semesta harus mengosongkan tanganmu dulu, supaya ia bisa mengisinya dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Karena tangan yang penuh dengan luka lama, tidak akan sanggup menerima anugerah baru. Dan disinilah banyak jiwa terpilih keliru memahami prosesnya. Mereka mengira ketika segalanya runtuh, itu artinya akhir. Padahal justru di sanalah titik riset ilahi sedang bekerja. Nikmati alur cerita ini pelan-pelan, jangan terburu-buru. Karena apa yang kamu dengar bukan sekadar narasi, tapi cermin dari perjalanan batinmu sendiri. Saat kamu kehilangan arah, semesta sedang menghentikanmu agar kamu tidak terus berjalan di jalan yang salah. Saat kamu kehilangan uang, semesta sedang memutus pola lama agar rezeki datang lewat pintu yang baru. Saat kamu kehilangan orang, semesta sedang melindungimu dari ikatan yang tak lagi selaras dengan jiwamu. Dan ini bagian yang jarang disadari banyak orang. Tidak semua orang kuat untuk mengalami kehilangan besar. Karena setelah kehilangan besar, selalu ada penggantian yang jauh lebih besar pula. Itulah sebabnya tidak semua jiwa dipilih. Kamu mungkin merasa tertinggal, merasa hidupmu lebih lambat dibanding orang lain. Melihat orang lain seperti melesat jauh, sementara kamu masih berjuang di tempat yang sama. Tapi dengarkan ini, semesta tidak pernah membandingkan perjalanan jiwa. Ia hanya menyiapkan waktu yang tepat, bukan waktu yang cepat. Ada rezeki yang jika datang terlalu awal, justru akan merusakmu. Ada kelimpahan yang jika diberikan saat mentalmu belum siap, akan berubah menjadi beban. Maka semesta menahan, bukan karena pelit, tapi karena melindungi. Dan ketika semua terasa gelap, disitulah semesta mulai bekerja paling serius. Banyak hal besar lahir dari ruang sunyi. Benih tumbuh dalam tanah yang gelap. Emas terbentuk di tekanan yang dalam. Dan jiwa yang kuat ditempa lewat fase kehilangan. Coba rasakan kata-kata ini. Jika hidupmu terasa sepi, mungkin semesta sedang mengajarkanmu untuk kembali mengenal dirimu sendiri. Jika hidupmu terasa hening, mungkin semesta sedang menyingkirkan kebisingan palsu. Jika hidupmu terasa berat, mungkin karena kamu sedang dilatih untuk membawa sesuatu yang besar. Jangan buru-buru ingin keluar dari fase ini. Nikmati setiap detiknya, karena fase ini tidak akan lama, tapi dampaknya akan panjang. Banyak orang menyerah tepat sebelum penggantian besar datang. Mereka lelah terlalu cepat, mereka berhenti terlalu dini, padahal semesta biasanya bekerja seperti ini. Ia mengambil hampir segalanya, lalu menggantinya berlipat-lipat, dalam satu momen yang tak terduga. Dan menariknya, penggantian itu sering datang saat kamu sudah mulai ikhlas. Saat kamu berhenti memaksa, saat kamu berhenti mengejar dengan nafsu, saat kamu mulai berkata dalam hati, kalau memang ini jalanku, aku terima. Disitulah pintu mulai terbuka. Bukan pintu kecil, bukan celah sempit, tapi pintu besar yang selama ini kamu bahkan tidak tahu keberadaannya. Rezeki tidak selalu datang lewat kerja keras yang melelahkan. Kadang ia datang lewat ketepatan waktu, lewat pertemuan yang tidak direncanakan, lewat peluang yang dulu tidak pernah kamu pertimbangkan. Dan semua itu hanya bisa terjadi setelah satu hal. Ruangmu cukup kosong untuk menerimanya. Itulah mengapa semua yang pernah hilang darimu tidak benar-benar hilang. Mereka sedang dikonversi, sedang diolah, sedang disiapkan untuk kembali dalam bentuk yang lebih matang, lebih stabil, dan lebih membahagiakan. Nikmati bagian ini, dengarkan sampai tuntas. Karena pemahaman ini penting sebelum kamu melangkah ke fase berikutnya. Jika kamu masih bertahan sampai titik ini, itu tanda jiwamu kuat. Tidak semua orang sanggup duduk tenang di tengah ketidakpastian. Tidak semua orang sanggup percaya saat belum melihat hasil. Dan justru orang-orang seperti inilah yang kelak akan berkata, "Oh, pantas dulu aku harus kehilangan." Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mempersiapkanmu. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengosongkan ruang bagi kelimpahan yang tidak bisa ditampung oleh versi lamamu. Terus dengarkan, tetap bersama alurnya, karena setelah kamu memahami mengapa semua harus hilang, kamu akan mulai mengerti bagaimana semesta menggantinya dengan cara yang tak pernah kamu duga. Dan itu akan kita lanjutkan di bab berikutnya. Bab 2,
saat semesta mulai menggerakkan rezeki dari arah yang tak pernah kamu perkirakan. Setelah fase kehilangan, biasanya datang satu masa yang aneh. Bukan langsung bahagia, bukan juga langsung kaya, tapi ada getaran halus yang sulit dijelaskan. Kamu mungkin mulai merasa lebih tenang tanpa alasan jelas. Atau tiba-tiba tidak terlalu takut pada masa depan. Atau entah kenapa, hatimu seperti berkata, sepertinya sesuatu akan berubah. Itu bukan perasaan kosong. Itu adalah tanda bahwa energi hidupmu sedang bergeser. Di tahap ini, semesta tidak bekerja dengan cara yang ribut. Ia tidak datang dengan trompet. Tidak memberi tanda besar yang dramatis. Ia bekerja diam-diam, seperti air yang mengalir di bawah tanah. Banyak jiwa terpilih gagal menyadari fase ini karena mereka masih sibuk melihat ke belakang. Masih menghitung apa yang hilang. Masih membandingkan diri dengan orang lain. Padahal, saat itulah semesta mulai mengatur ulang jalur rezekimu. Perhatikan ini baik-baik. Rezeki besar jarang datang lewat pintu yang sama. Kalau dulu pintu itu tertutup, bukan berarti kamu ditolak. Bisa jadi, semesta tidak ingin kamu masuk lewat jalur lama lagi. Karena jalur lama hanya akan membawamu ke pola lama. Capek lagi, kecewa lagi, berjuang tanpa hasil lagi. Maka semesta mulai memutar arah. Tiba-tiba kamu tertarik pada hal baru. Tiba-tiba muncul ide yang dulu tidak pernah kamu pikirkan. Tiba-tiba ada orang yang masuk ke hidupmu dengan peran yang terasa berbeda. Dan anehnya, semua itu terasa lebih ringan. Bukan berarti tanpa usaha, tapi tidak lagi terasa seperti mendorong batu besar sendirian. Nikmati bagian ini, dengarkan perlahan. Karena ketika rezeki mulai bergerak, ia jarang datang sebagai uang dulu. Ia datang sebagai kesadaran. Kesadaran bahwa kamu pantas hidup lebih baik. Kesadaran bahwa kamu tidak harus menderita untuk layak bahagia. Kesadaran bahwa hidup tidak selalu tentang bertahan, tapi juga menerima. Dan begitu kesadaran ini menetap, pintu mulai terbuka satu persatu. Bukan langsung banjir, tapi tetesan pertama. Mungkin berupa peluang kecil, mungkin berupa bantuan tak terduga, mungkin berupa ide sederhana yang jika dijalankan konsisten, pelan-pelan membesar. Masalahnya, banyak orang meremehkan tetesan pertama ini. Karena mereka menunggu gelombang besar. Padahal, gelombang besar selalu diawali oleh riak kecil. Semesta menguji di tahap ini. Bukan untuk menyiksamu, tapi untuk melihat satu hal penting. Apakah kamu siap menghargai rezeki, sekecil apapun bentuknya? Jika kamu bersyukur saat kecil, kamu akan kuat saat besar. Jika kamu setia pada proses, kamu akan dipercaya pada hasil. Dan disinilah mental lama sering muncul kembali. Suara yang berkata, ini kecil. Ini tidak seberapa. Ini tidak seperti yang aku bayangkan. Kalau suara itu dibiarkan, aliran bisa terhenti. Bukan karena semesta pelit, tapi karena kamu sendiri menutup kerannya. Rezeki adalah energi yang mengalir. Ia mengalir ke tempat yang menghargainya. Ia berkembang di hati yang tidak serakah, tapi siap bertumbuh. Coba rasakan ini. Jika akhir-akhir ini kamu sering melihat angka yang sama berulang, atau sering teringat seseorang tanpa sebab, atau sering merasa terdorong melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu takuti. Itu bukan kebetulan, itu adalah bahasa semesta. Ia sedang berkata, ayo, sudah waktunya kamu bergerak. Bukan bergerak dengan panik, bukan dengan nafsu, tapi dengan keyakinan yang tenang. Karena setelah kehilangan besar, langkahmu tidak perlu lagi terburu-buru. Yang kamu butuhkan hanyalah arah yang selaras. Dan saat kamu mulai melangkah di arah yang tepat, hidup terasa berbeda. Usaha tidak lagi menguras jiwa. Capek tetap ada, tapi tidak menyiksa. Masalah tetap muncul, tapi tidak membuatmu runtuh. Itu tanda kamu sudah tidak melawan arus. Di fase ini, banyak jiwa terpilih mulai berkata, aku tidak tahu kemana hidupku akan membawaku. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Dan rasa tidak takut inilah yang membuka pintu lebih besar. Karena ketakutan menutup intuisi, sedangkan ketenangan membuatmu peka. Peka pada peluang, peka pada orang yang tepat, peka pada waktu yang pas. Nikmati alur ini, jangan dilewatkan. Karena di bab ini, kamu sedang belajar satu hal penting. Rezeki tidak datang saat kamu mengejar dengan putus asa. Rezeki datang saat kamu selaras dan siap. Dan setelah keselarasan ini stabil, semesta akan mulai mempercepat, bukan dengan tekanan, tapi dengan sinkronisasi. Dan bagaimana percepatan itu terjadi? Itulah yang akan kita masuki di bab berikutnya.
Bab 3, ketika jalanmu dipercepat, tanpa kamu harus memaksa. Di titik ini, ada satu perubahan besar yang sering tidak disadari oleh jiwa terpilih. Perubahannya bukan di luar, tapi di dalam dirimu sendiri. Kamu mulai berhenti bertanya, kenapa hidupku begini? Dan mulai bergeser ke pertanyaan yang lebih tenang. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Perubahan kecil ini kelihatannya sepele. Tapi justru disinilah roda kehidupan mulai berputar lebih cepat. Karena semesta tidak merespons keluhan. Ia merespons kesiapan. Dan kesiapan itu bukan tentang punya segalanya. Tapi tentang tidak lagi menunda langkah hanya karena takut gagal. Di fase ini, kamu mungkin menyadari satu hal aneh. Hal-hal yang dulu terasa berat, sekarang terasa lebih mudah dijalani. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu sudah lebih kuat dari sebelumnya. Inilah momen ketika semesta melihatmu dan berkata, dia sudah cukup matang. Bukan matang secara usia, tapi matang secara jiwa. Matang untuk tidak reaktif. Matang untuk tidak mudah iri. Matang untuk tidak membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Dan ketika kematangan ini muncul, percepatan pun dimulai. Percepatan bukan selalu berarti uang besar langsung datang. Seringkali ia hadir sebagai kejelasan. Kejelasan tentang apa yang perlu kamu fokuskan. Kejelasan tentang siapa yang perlu kamu jaga jaraknya. Kejelasan tentang apa yang perlu kamu lepaskan tanpa drama. Banyak orang gagal di fase ini karena mereka terlalu sibuk ingin hasil instan. Padahal, semesta sedang mengatur fondasi agar hasil itu tidak runtuh. Coba rasakan, apakah akhir-akhir ini kamu lebih selektif? Lebih tenang saat menolak? Lebih berani berkata, tidak, pada hal yang tidak sejalan? Itu bukan sikap egois. Itu tanda energi hidupmu naik kelas. Dan saat energimu naik, lingkunganmu ikut berubah. Orang-orang yang hanya datang saat butuh, mulai menjauh. Situasi yang tidak sehat mulai retak dengan sendirinya. Kesempatan baru muncul, meski awalnya tampak kecil. Inilah cara semesta membersihkan jalanmu. Karena rezeki besar tidak akan ditempatkan di jalan yang penuh gangguan. Ia butuh ruang, ia butuh fokus, ia butuh kestabilan batin. Di bab ini, semesta mulai mempertemukanmu dengan hal-hal yang sinkron. Bukan kebetulan, tapi pertemuan yang terasa, klik. Kamu berbincang dengan seseorang, lalu pulang dengan ide baru. Kamu menonton sesuatu, lalu hatimu seperti disentuh. Kamu membaca atau mendengar satu kalimat, lalu merasa, ini tentang aku. Itu bukan sugesti, itu resonansi. Saat kamu selaras, apapun yang penting akan menemukanmu. Dan disinilah rezeki mulai berubah bentuk. Ia tidak selalu datang sebagai uang tunai, tapi sebagai akses. Akses ke orang yang tepat. Akses ke informasi yang membuka jalan. Akses ke peluang yang dulu tertutup. Dan ketika akses ini kamu jaga dengan baik, uang hanyalah konsekuensi, bukan tujuan utama. Banyak jiwa terpilih di fase ini mulai merasakan hal yang sama. Hidup terasa lebih mengalir. Usaha tetap ada, tapi tidak lagi penuh drama. Tantangan tetap muncul, tapi tidak lagi membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Karena sekarang kamu tahu, setiap langkah kecil sedang dihitung. Semesta tidak menghitung seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa konsisten kamu melangkah tanpa mengkhianati dirimu sendiri. Dan jika kamu masih mendengarkan sampai bagian ini, itu tanda kamu sedang berada di jalur yang tepat. Jangan terburu-buru, jangan membandingkan, jangan menganggap remeh proses yang sedang kamu jalani. Karena percepatan sejati bukan tentang berlari, tapi tentang tidak lagi tersesat. Dan setelah arahmu semakin jelas, akan datang satu fase lagi. Fase di mana rezeki tidak hanya mengalir ke kamu, tapi melekat dalam hidupmu. Bab 4, saat rezeki tidak lagi datang sebagai ujian, tapi sebagai kepercayaan. Di tahap ini, ada satu perubahan yang sangat halus, tapi dampaknya besar. Kamu mulai sadar bahwa hidup tidak lagi mengujimu dengan cara yang sama. Masalah masih ada, iya. Tantangan masih muncul, tentu. Tapi rasanya berbeda. Tidak lagi seperti dipukul bertubi-tubi. Tidak lagi seperti harus membuktikan diri setiap saat. Karena sekarang, semesta tidak sedang menguji ketahananmu, melainkan mempercayaimu. Kepercayaan ini tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari semua luka yang kamu lewati tanpa merusak jiwamu. Dari semua kehilangan yang tidak membuatmu pahit. Dari semua kekecewaan yang tidak membuatmu berhenti menjadi manusia yang baik. Dan saat kepercayaan ini diberikan, rezeki mulai datang dengan cara yang lebih stabil. Bukan lagi datang pergi yang bikin lelah.
Bukan lagi naik turun yang bikin cemas, tapi mulai menetap. Kamu mungkin mulai merasakan penghasilan yang lebih konsisten, peluang yang berulang, atau bantuan yang datang tepat saat dibutuhkan. Inilah tanda bahwa rezeki sudah mulai menemukan rumah. Semesta hanya menaruh kelimpahan di tempat yang bisa menjaganya. Bukan sekadar menghabiskannya, bukan sekadar memamerkannya, tapi menggunakannya dengan sadar. Dan di fase ini, satu hal penting terjadi. Cara pandangmu terhadap uang berubah. Uang tidak lagi kamu lihat sebagai penyelamat, tapi sebagai alat. Alat untuk hidup lebih tenang. Alat untuk membantu orang lain. Alat untuk memperluas kebaikan. Dan justru karena kamu tidak lagi memujanya, uang menjadi lebih nyaman berada di hidupmu. Banyak jiwa terpilih di tahap ini mulai belajar mengelola, bukan mengejar. Menyusun, bukan mengandalkan keberuntungan. Menjaga alur, bukan memaksa lonjakan. Ini bukan karena kamu takut kehilangan lagi, tapi karena kamu menghargai proses. Perhatikan ini, jika akhir-akhir ini kamu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, lebih tenang dalam memilih, dan lebih sabar menunggu waktu yang tepat, itu bukan tanda ragu, itu tanda kedewasaan energi. Rezeki besar tidak suka pada jiwa yang tergesa-gesa. Ia suka pada jiwa yang tahu kapan melangkah, dan kapan menunggu. Di bab ini, semesta juga mulai menguji satu hal baru. Bukan ketahananmu, tapi niatmu. Untuk apa kamu ingin makmur? Untuk apa kamu ingin lebih? Jika jawabannya hanya ego, alur bisa tersendat. Tapi jika jawabannya tentang kebermanfaatan, tentang ketenangan, tentang berbagi, alur justru menguat. Karena energi tidak bisa dibohongi. Semesta membaca getaran, bukan kata-kata. Dan ketika niatmu bersih, jalanmu menjadi ringan. Kamu tidak lagi merasa dikejar waktu. Tidak lagi panik melihat orang lain lebih cepat. Tidak lagi merasa tertinggal. Karena sekarang kamu paham, setiap orang punya ritme rezekinya sendiri. Dan ritmemu sedang stabil. Ini fase yang sering diremehkan. Padahal inilah fondasi kelimpahan jangka panjang. Bukan fase yang ramai, tapi fase yang kokoh. Dan ketika fondasi ini cukup kuat, semesta akan mulai menguji satu hal terakhir sebelum pintu besar benar-benar dibuka. Bukan ujian tentang kehilangan, tapi ujian tentang siapkah kamu menerima lebih tanpa kehilangan dirimu sendiri. Bab 5, ketika kelimpahan datang tanpa merenggut KEDAMAIANMU. Tidak semua orang siap menerima banyak hal baik. Ini terdengar aneh, tapi nyata. Ada jiwa yang kuat saat susah, namun goyah saat hidup mulai longgar. Ada yang sabar saat tidak punya, tapi gelisah saat mulai berlebih. Dan karena itulah, di bab ini semesta berhenti sejenak. Bukan untuk menahan, tapi untuk mengamati. Apakah kelimpahan akan membuatmu lupa diri, atau justru membuatmu semakin sadar? Di fase ini, rezeki mulai hadir bersamaan dengan tanggung jawab batin. Kamu mungkin mulai memegang sesuatu yang nilainya lebih besar dari sebelumnya. Kepercayaan orang, kesempatan yang berpengaruh, atau sumber penghasilan yang jika salah kelola, bisa hilang. Dan disinilah perbedaan jiwa terpilih terlihat jelas. Kamu tidak lagi terburu-buru ingin menunjukkan hasil. Tidak merasa perlu membuktikan apapun ke siapapun. Karena kedamaianmu sekarang lebih berharga daripada validasi. Rezeki yang sehat tidak membuatmu tegang. Ia membuatmu lebih hadir, lebih sadar, lebih terhubung dengan hidup. Jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih selektif dalam berbagi cerita, lebih tenang dalam menikmati hasil, dan lebih berhati-hati menjaga energi, itu bukan tanda menutup diri. Itu tanda kamu melindungi kestabilan. Semesta menyukai kestabilan, karena dari sanalah kelimpahan bisa bertahan lama. Perhatikan juga satu hal penting di fase ini. Godaan untuk kembali ke pola lama sering muncul. Pola membandingkan, pola merasa kurang, pola takut kehilangan lagi. Bukan karena kamu lemah, tapi karena pikiran lama sedang diuji. Apakah kamu akan percaya pada alur baru, atau kembali hidup dalam kecemasan lama? Dan jawabanmu tidak diucapkan dengan kata-kata, tapi dengan sikap. Saat kamu memilih tenang daripada panik, memilih bersyukur daripada serakah, memilih cukup daripada rakus, semesta mencatatnya, bukan untuk menilai, tapi untuk menyesuaikan aliran. Di bab ini, banyak jiwa terpilih mulai merasakan sesuatu yang sangat berharga. Hidup terasa aman, bukan karena tidak ada masalah, tapi karena kamu tahu kamu bisa menghadapinya. Dan rasa aman inilah yang menjadi magnet kelimpahan berikutnya.
Karena rezeki besar tidak akan menetap di jiwa yang selalu gelisah. Ia tinggal di hati yang percaya. Percaya bahwa hidup tidak selalu harus diperjuangkan dengan luka. Percaya bahwa kebaikan bisa datang tanpa harus ditebus penderitaan. Percaya bahwa kamu pantas menerima tanpa merasa bersalah. Jika bagian ini terasa dekat denganmu, berarti kamu sudah sangat jauh melangkah. Dan setelah kedamaian ini terjaga, semesta akan membuka satu lapisan lagi. Lapisan di mana kelimpahan tidak hanya kamu nikmati sendiri, tapi mulai mengalir melalui dirimu. Itulah yang akan kita masuki di bab berikutnya. Bab 6, saat rezeki mulai mengalir melalui dirimu, bukan hanya ke dirimu. Di titik ini, hidupmu memasuki wilayah yang berbeda. Bukan lagi soal, aku mendapat apa, melainkan, apa yang bisa mengalir lewat aku. Ini bukan fase semua orang. Hanya jiwa yang sudah selesai dengan luka-luka dasarnya yang bisa sampai ke sini. Karena di bab ini, rezeki tidak lagi berdiri sendiri sebagai materi. Ia hadir sebagai peran untuk membuka jalan, peran untuk menjadi penghubung, peran untuk memberi dampak, sekecil apapun bentuknya. Kamu mungkin belum menyadari sepenuhnya, tapi orang-orang mulai merasa nyaman di dekatmu. Mereka merasa didengar, merasa dimengerti, merasa pulang, dan anehnya, justru dari sini aliran semakin kuat. Bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu layak dipercaya. Semesta mempercayakan aliran besar hanya pada jiwa yang tidak menahannya, yang tidak kikir energi, yang tidak takut berbagi ide, waktu, atau perhatian. Berbagi di sini bukan selalu soal uang. Kadang hanya berupa kalimat yang menenangkan. Kadang berupa kehadiran yang tulus. Kadang berupa membuka peluang bagi orang lain. Dan saat kamu memberi tanpa niat mengikat, hidup membalas tanpa kamu minta. Perhatikan satu hal penting di fase ini. Kamu mulai sering, tidak sengaja, berada di waktu dan tempat yang tepat. Bertemu orang yang tepat, mendengar informasi yang tepat, mendapat ide tepat saat dibutuhkan. Itu bukan keberuntungan biasa, itu sinkronisasi tingkat tinggi. Kamu tidak lagi berlari mengejar peluang. Peluang yang justru menyesuaikan langkah denganmu. Dan disinilah banyak jiwa terpilih mulai merasa takut halus. Takut berubah, takut dianggap berbeda, takut hidupnya tidak sama lagi seperti dulu. Rasa takut ini wajar, karena identitas lama sedang luruh. Kamu tidak lagi didefinisikan oleh penderitaan, tidak lagi oleh kekurangan, tidak lagi oleh cerita sedih masa lalu. Sekarang kamu didefinisikan oleh ketenangan dan kontribusi. Dan saat identitas ini mulai kamu terima, aliran makin deras. Karena semesta suka pada jiwa yang tahu dirinya siapa. Di bab ini, ujian bukan lagi tentang kehilangan atau kesabaran, melainkan tentang kerendahan hati. Apakah kamu tetap membumi saat dihormati? Tetap lembut saat dibutuhkan banyak orang? Tetap jujur saat peluang terbuka lebar? Jika jawabannya iya, alur tidak akan berhenti di kamu. Ia akan menjadi rezeki berantai. Dan rezeki berantai inilah yang sering disebut orang sebagai keberkahan. Bukan karena jumlahnya saja, tapi karena dampaknya. Kamu mungkin mulai melihat, satu keputusan baik melahirkan banyak kebaikan lain. Satu langkah kecil berdampak jauh. Satu niat tulus membuka pintu besar. Jika kamu masih menyimak bagian ini, itu tanda kamu sedang berdiri di ambang fase terakhir. Fase di mana semua yang pernah hilang, akhirnya terlihat maknanya. Dan di sanalah, cerita ini akan disatukan. Bab 7, saat kamu menyadari, tidak ada yang hilang, semua dipindahkan ke bentuk yang lebih tepat. Di tahap ini, ada satu kesadaran yang datang tanpa dipaksa. Bukan dari logika, tapi dari kedalaman hati. Kamu mulai melihat ke belakang. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada rasa marah. Tidak ada penyesalan, tidak ada pertanyaan, kenapa harus? Aku, yang ada hanya satu rasa sunyi yang damai. Kamu menyadari bahwa semua yang dulu terasa diambil, sebenarnya dipindahkan. Dipindahkan dari bentuk yang rapuh, ke bentuk yang lebih kuat. Dari hubungan yang menguras, ke hubungan yang menumbuhkan. Dari rezeki yang tidak stabil, ke aliran yang lebih tenang dan bertahan. Dan saat kesadaran ini menetap, hidup berhenti terasa seperti medan perang. Ia menjadi perjalanan. Kamu tidak lagi mendefinisikan dirimu dari apa yang pernah gagal. Tidak lagi mengukur nilai diri dari apa yang sempat hilang. Karena sekarang kamu tahu, yang hilang tidak pernah benar-benar milikmu. Dan yang bertahan memang ditakdirkan tinggal. Di bab ini, kamu berhenti mengejar. Bukan karena menyerah,
tapi karena kamu sudah selaras. Kamu melangkah bukan karena takut tertinggal, tapi karena ingin hadir sepenuhnya. Dan inilah kunci kelimpahan sejati. Hadir tanpa beban. Rezeki besar tidak suka pada jiwa yang terikat masa lalu. Ia datang pada hati yang ringan. Bukan berarti kamu lupa luka, tapi kamu tidak lagi hidup di dalamnya. Di fase ini, doa-doamu berubah. Dulu mungkin penuh permintaan, sekarang lebih banyak syukur. Bukan karena kamu sudah mendapat segalanya, tapi karena kamu sadar, hidup sudah sangat adil kepadamu. Kamu mulai menikmati hal-hal kecil tanpa rasa bersalah. Menikmati ketenangan tanpa takut direnggut. Menikmati kelimpahan tanpa perlu membandingkan. Dan saat kamu berada di titik ini, semesta tidak lagi mengujimu dengan kehilangan. Ia hanya menambahkan pengalaman, menambahkan makna, menambahkan kesempatan. Karena kamu sudah lulus dari pelajaran utama. Tidak mengikat diri pada apapun yang fana. Jika kamu mendengarkan sampai bab ini, itu bukan kebetulan. Artinya, ada bagian dari jiwamu yang sedang mengingat sesuatu. Bahwa kamu bukan di sini untuk sekadar bertahan, tapi untuk bertumbuh dan memberi arti. Dan setelah titik ini, hidup tidak lagi terasa sempit. Ia terbuka, bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu yang berubah. Dan perubahan inilah yang membuat semua yang pernah hilang kembali, dalam bentuk yang berkali-kali lipat lebih tepat. Kesimpulan dan pesan jiwa, saat hidup tidak lagi melawanmu, tapi berjalan bersamamu. Jika kamu sampai di titik ini, ada satu hal yang perlu kamu sadari dengan lembut. Hidupmu tidak pernah rusak, ia hanya dibentuk. Semua yang pernah hilang, semua yang sempat runtuh, semua yang membuatmu merasa tertinggal, bukanlah kesalahan jalan. Itu adalah bagian dari penyelarasan panjang yang tidak semua orang sanggup lewati. Tidak semua jiwa kuat untuk kehilangan tanpa menjadi pahit. Tidak semua hati mampu jatuh tanpa mengeras. Dan kamu sudah membuktikan bahwa kamu mampu bertahan tanpa kehilangan dirimu sendiri. Itu bukan hal kecil. Seringkali kita mengira kemenangan adalah saat hidup memberi kita banyak hal. Padahal kemenangan sejati adalah saat hidup tidak lagi mengambil ketenangan kita, meski ia belum memberi segalanya. Perjalanan yang kamu lewati mengajarkan satu pelajaran besar, bahwa hidup tidak selalu harus dipaksa agar berhasil. Ada fase di mana yang dibutuhkan hanyalah kesabaran, kejujuran pada diri sendiri, dan keberanian untuk tetap terbuka meski pernah terluka. Nasihat pertama yang perlu kamu pegang. Jangan terburu-buru menyimpulkan hidupmu dari satu bab. Apa yang tampak sebagai akhir seringkali hanyalah jeda sebelum pergantian arah. Hidup bekerja dengan ritmenya sendiri. Ia tidak selalu mengikuti rencana kita, tapi selalu setia pada pertumbuhan kita. Nasihat kedua, belajarlah menghargai proses yang tenang. Tidak semua perubahan datang dengan sorak-sorai. Banyak perubahan besar justru hadir dalam keheningan, saat kamu memilih diam daripada bereaksi, memilih sadar daripada marah, memilih percaya daripada panik. Keheningan itu bukan kosong, ia penuh jawaban, yang hanya bisa didengar oleh hati yang mau berhenti sejenak. Nasihat ketiga, jangan lagi mendefinisikan dirimu dari masa lalu. Apa yang pernah gagal tidak berhak menentukan siapa kamu hari ini. Apa yang pernah hilang tidak boleh terus menagih perhatianmu. Kamu bukan cerita lama, kamu adalah versi yang sedang tumbuh. Dan pertumbuhan tidak selalu terlihat indah dari luar, tapi selalu terasa kuat dari dalam. Pesan penting lainnya, jaga niatmu saat hidup mulai membaik. Kelimpahan adalah amanah, bukan pembuktian. Ia datang untuk menenangkan, bukan meninggikan ego. Saat hidup memberi lebih, gunakan untuk memperluas makna, bukan memperbesar jarak dengan sesama. Saat kamu punya ruang, isilah dengan kesadaran. Saat kamu punya cukup, jadikan cukup itu tempat berlabuh, bukan alasan untuk rakus. Ingat ini baik-baik, rezeki yang paling mahal bukan uang, tapi ketenangan saat memejamkan mata di malam hari. Jika suatu hari kamu merasa ragu lagi, merasa tertinggal lagi, atau merasa hidup tidak adil lagi, ingat satu hal sederhana. Kamu sudah pernah berada di titik terendah, dan kamu selamat. Artinya, apapun yang datang setelah ini, kamu punya kapasitas untuk menghadapinya. Terakhir, izinkan satu nasihat kecil yang mungkin paling penting. Jangan takut hidupmu berubah. Perubahan bukan musuhmu. Ia adalah tanda bahwa kamu